kekayaan dan kemiskinan, hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram. Ini. Jadi ada kesulitan, ada kelapangan, itu biasa dalam kehidupan manusia. Ada kesehatan, ada sakit, itu juga biasa. Ada kekayaan, ada kemiskinan. Ada halal, ada haram, ada ketaatan, ada kemaksiatan, ada hidayah, ada kesesatan. Kemudian di ayat yang lainnya, surah Al-A'raf ayat 168, Allah Ta'ala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un." Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Al-A'raf ayat 168. Dan kami menguji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk. Jadi kalau kita pengen hidup di dunia mendapatkan yang baik-baik saja, itu namanya ngimpi. Tidak ada di dunia itu kita baik-baik terus. Sebagian kita kadang kepingin apa di dunia ini? Saya pengen hidup tenang yang tidak ada ketakutannya. Saya pengen hidup damai yang tidak ada masalah. Nggak ada di dunia ini. Dunia ini justru sumber masalah. Kalau mau aman sentosa, tidak ada sama sekali rasa takut, ya, baik-baik, tidak ada penyakit sama sekali, itu di mana? Di surga. Ketika sudah masuk surga, baru kemudian kita akan merasakan itu semuanya. Baik, Allah Ta'ala menjelaskan, dan kami menguji manusia dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan ujian itu untuk apa? Supaya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, banyak di antara manusia ini ketika diuji tidak paham maksud dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa hikmah dan manfaat di balik sakit? Kita semua tidak senang ya ketika ditimpa sakit. Namun apa manfaat ketika seorang sakit? Tentunya kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Hakim, yang maha hikmah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan musibah kepada hambanya pasti banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di kitabnya Syifa'ul Alil fi Masail Qada wal Qadar wal Hikmah wat Ta'lil, atau yang ringkesnya kitab Syifa'ul Alil, ini membahas tentang qada wal qadar, takdir, kemudian membahas tentang apa? Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, seandainya kita mau menggali hikmah dari setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dari setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, niscaya lebih dari 10.000 hikmah akan kita dapatkan. Asalkan kita mau menggunakan akal kita. Termasuk kata Ibnul Qayyim, kalau kita mau merenungi hikmah sakit yang kita rasakan. Taib yang hadir di sini lebih banyak ibu-ibu. Ibu saya tanya aja Bu ya, biar nggak ngantuk. Kira-kira ibu itu ketika sakit hikmahnya apa Bu yang didapatkan? Lebih mendekatkan kepada ketaatan. Baik, yang lain? Benar, berarti setelah sakit qiyamul lailnya nambah Bu? Insya Allah. Bu, insya Allah ya. Berarti belum kalau insya Allah ya. Insya Allah lebih baik gitu. Baik. Sedekahnya jadi nambah Bu setelah sakit? Insya Allah. Alhamdulillah. Berarti ini yang bisa menggali hikmah dari penyakit ya. Baik. Apalagi coba? Satu doang. Ibnul Qayyim menjelaskan kalau kita mau merenungi penyakit yang menimpa seorang, katanya apa? Hikmah
Beliau sampai menghitung 100 manfaat di balik sakit. Ini Ibnul Qayyim ya. Setelah beliau berpikir dari penyakit yang beliau alami, memang Ibnul Qayyim ini spesialis ulama di bidang penyakit hati dan penyakit jasmani. Beliau ahli menangani penyakit jasmani sekaligus rohani. Jadi beliau ketika merenung, ya kan, ini pentingnya kita merenung ya. Ini merenung tuh jangan cuma nih sekarang pemasukannya berapa, besok mau beli apa, nah, besok belanjanya di mana, besok wisata kulinernya di mana. Nah, tapi merenung satu dari ayat-ayat Allah itu sakit. Ternyata Ibnul Qayyim mampu menggali 100 manfaat, 100 faedah dari penyakit. Insyaallah. Kalau kita mau melihat penyakit kayaknya yang buruk-buruk aja. Tapi Ibnul Qayyim mampu menggali 100 faedah. Itulah para ulama. Diamnya mereka hikmah karena mereka merenung dan berpikir. Ya. Coba setiap kita merenung berpikir itu, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Ibu-ibu kadang marah dengan suami ya. Coba ibu merenung kebaikan suami dari awal menikah sampai sekarang. Ya, insya Allah ibu tidak akan cepat untuk menuntut cerai kepada suami. Ya. Itu cuma hanya satu kesalahan. Ya coba ibu merenung nih, suami saya ini bikin saya jengkel, tapi juga saya merenung dulu dah 1 jam. Dari awal dulu menikah bagaimana ya, sampai pertengahan pernikahan, sampai sekian puluh tahun menikah ya, baru dia akan terasa, Masya Allah ya. Iya banyak ya kebaikan suaminya. Kalau dihitung mungkin lebih dari apa? 1000 kebaikan. Masa hanya karena satu kesalahan semua jadi hilang? Nah begitu juga penyakit. Penyakit coba kita renungkan, selama kita sakit ini apa faedah kita dapatkan? Ya, kalau tidak bisa mendapatkan faedah, berarti yang masalah kitanya. Kita bermasalah. Gak bisa mengambil pelajaran. Artinya ketika Allah kasih pelajaran kita tidak lulus. Karena kita nggak merenungi. Baik, oleh karena itu di sini dari sebagian hikmah kita bahas sebagian kecil saja. Kalau 100 nanti waktunya nggak cukup. Dan keburu sakit nanti ya, karena apa? Kelamaan duduk ya. Baik, maunya kita merenungi penyakit malah jadi kena penyakit ya. Baik, jadi enggak, kita insya Allah akan bahas sebagian saja di pertemuan kali ini dari hikmah-hikmah tersebut seperti yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kan tapi kita membahas poin-poin pentingnya saja. Di antara hikmah pertama tadi ada yang menjawab dari ibu-ibu ya, menumbuhkan kesabaran. Sabar itu enggak gampang. Ya, perlu latihan. Di antara latihannya adalah Allah Subhanahu wa taala kasih penyakit. Ya. Coba kalau nggak ada penyakit, nggak ada musibah, kita nggak punya pahala kesabaran. Pahalanya cuma syukur doang. Padahal pahala seorang mukmin itu kalau ingin komplit adalah pahala syukur dan sabar. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa syukur dan sabar adalah merupakan perkara yang menakjubkan yang hanya dimiliki oleh orang mukmin. Orang yang non mukmin tidak akan memiliki dua kebahagiaan ini, syukur dan sabar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair, walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya itu baik, dan ini tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Orang kafir tidak akan punya yang seperti ini. Orang kafir tidak ada syukur. Orang kafir tidak ada sabar. Kemudian kata Nabi SAW, in asabathu sarra syakara fakana khairallah. Ketika dia mendapatkan nikmat, kemudian dia bersyukur, maka itu yang terbaik. Syukur itu bagaimana caranya? Alhamdulillah, gitu aja. Udah syukur? Syukur itu dengan hati kita meyakini bahwa nikmat itu dari Allah. Yang kedua, dengan lisan kita memuji Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah yang semata-mata nikmatnya segala urusan menjadi sempurna. Kemudian menceritakan nikmat tersebut kepada orang lain sebagai bentuk syukur. Setelah itu baru beramal dengan anggota
badan. Ini cara kita bersyukur. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in asabathu darra sabara fakana khairul lah. Dan ketika dia ditimpa mara bahaya kemudian bisa bersabar, itulah yang terbaik. Dan kata Nabi, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman saja. Selain orang yang beriman tidak punya dua unsur ini, sabar dan syukur. Jadi sebenarnya orang mukmin ini setiap hari menghasilkan pundi-pundi pahala. Dapat nikmat, syukur. Dapat musibah, sabar. Itu kan terus pahalanya mengalir kalau gitu. Pahala dari dua sisi. Coba kalau sekarang kita nggak kena musibah, masa kita ibadahnya setiap hari cuma syukur terus, nggak ada sabar. Tapi ketika ada musibah berupa penyakit, disitulah ada transfer pahala lain kepada kita, yaitu pahala sabar. Yang sabar ini kata Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Bahwa pahala orang-orang yang sabar itu mendapatkan pahala tanpa batas. Ya. Baik. Nah, indikasi bahwasanya seorang itu sabar ketika kena musibah, ketika kena sakit adalah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156, Allah Ta'ala berfirman, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang-orang yang ketika mereka mendapatkan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Bukan kena musibah malah apa? Ngumpat-ngumpat, marah-marah, ya. Ya. Ketika ditanya bagaimana kabarmu, udah tahu sakit nanya lagi. Subhanallah. Begitu. Ya. Jadi merasakan apa? Merasakan keluhan-keluhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengeluh kepada makhluk tentang Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ngeluhnya di sosmed, sakit, inya panjang banget. Subhanallah. Berapa mat saya nggak tahu, itu mat wajib mutasil apa jaiz munfasil itu nggak tahu. Saking panjangnya sakit gitu. Ditambah lagi sakitnya di sini gitu, insyaallah. Subhanallah. Ini mengeluh di Facebook gak ada manfaatnya. Lagian ketika mengeluh juga gak ada yang bisa menyembuhkan. Ya. Baik, jadi apa? Inilah pentingnya kesabaran. Ya, ketika dia mengalami sakit tadi, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masyaallah. Baik. Sekarang kita masuk ke hikmah yang kedua. Nanti sabar akan kita rinci nanti ya. Insyaallah ada pembahasan sendiri tentang sabar. Bagaimana sabar ketika menghadapi musibah. Baik. Hikmah yang kedua, menghapus dosa dan kesalahan. Jadi penyakit itu ibarat vacuum cleaner yang membersihkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Disedot dengan cepat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surah Asy-Syura ayat 30. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian maka disebabkan dosa-dosa kalian, dan Allah masih memaafkan lebih banyak lagi. Nah, kalau kita berpikir di mata kita sudah hari ini melakukan dosa apa, belum lagi kemarin, belum lagi setahun yang lalu, selama kita hidup ya, mata kita apa yang sudah kita lakukan dari dosa mata. Telinga kita juga berapa kali melakukan dosa. Tangan kita. Coba bayangkan ya, ketika seorang memandang hal-hal yang diharamkan, tiba-tiba Allah hilangkan matanya, langsung buta. Ya. Ketika lagi ghibah, tiba-tiba langsung bisu. Nah, habis ngomongin tetangga itu ya, habis itu cerita aib suami ya, habis itu lagi gibahin ustadznya ya, tiba-tiba apa? Bisu, langsung nggak bisa ngomong. Coba bayangkan. Berarti selama ini tuh Allah masih memaafkan kita, padahal anggota tubuh kita telah banyak melakukan kesalahan. Berarti Allah lebih banyak memaafkan sebenarnya. Cuman kadang kita enggak merasa tentang hal tersebut. Baik. Jadi sebenarnya kitalah yang membuat penyakit itu dalam diri kita sendiri.
Dalam artian di sini kitalah penyebab utamanya. Allah yang menciptakan penyakit betul, tapi kitalah sebenarnya faktor utama dari terkena penyakit itu. Tidak ada yang disalahkan kecuali diri kita sendiri. Ya. Memang betul yang membuat penyakit Allah, tapi yang menyebabkan datangnya penyakit adalah kita sendiri. Tapi ingat ya, bahwa ketika kita mendapatkan penyakit itu, justru inilah penghapus daripada dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Makhtala ja'irkun wala ainun illa bidzanbin, wa ma yadfa'ullahu anhu aktsar." Tidaklah urat saraf bergetar. Dia pernah ya mengalami urat saraf tiba-tiba duk 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 gitu ya, sakit gitu. Urat saraf bergetar, kemudian mata menjadi bergetar samalah ya. Mata bergetar, urat saraf bergetar. Kecuali itu disebabkan apa? Dosa. Disebabkan dosa. Mata kita kena belek misalnya, ya. Maka coba kita nggak usah berpikir ini faktor A, faktor B, faktor virus ini, virus itu. Tapi coba pertama kali kita berpikir ini barangkali adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mata saya pernah berbuat dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa dengan menurunkan penyakit ini. Enak kita berpikirnya ya. Nah, jadi kita nggak nyalain siapa-siapa. Ini sih gara-gara itu sih keponakan tadi matanya belek jadi ketularan dah. Ini berpikirnya kita kadang begitu, nyalain orang. Padahal tidak ada penyakit menular dengan sendiri, tidak ada kecuali dengan izin Allah. Ya. Kadang kita suka mengkambing hitamkan orang. Batuk-batuk, itu sih anak saya batuk-batuk kemarin, ini sih tetangga sebelah kena batuk jadi nular deh batuknya ke anak saya. Baik, ini nyalain orang. Coba kalau batuk-batuk sekali-kali kita berpikir barangkali saya pernah memasukkan makanan haram kepada anak saya sehingga dikeluarkan melalui dahak dengan batuk sebagai ujian. Dengan adanya batuk kita jadi keluar biaya untuk pengobatan. Coba berpikirlah bahwa itu karena kesalahan kita, dosa kita. Sehingga setelah itu apa? Kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi jangan berpikirnya itu kita menyalahkan orang terus tuh, jangan. Ya. Baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazan hatta al-hammi yahummuhu illa kuffira bihi min sayyiati." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidaklah seorang mukmin merasakan sakit di tubuhnya atau keletihan atau menderita penyakit atau kesedihan, bahkan keresahan yang merisaukannya, melainkan Allah akan menghapuskan semua itu dosa-dosanya. Jadi penyakit itu fungsinya menghapuskan dosa. Ya. Bahkan Nabi SAW hatta syaukati yushakuha, sampai pun duri yang menusuk itu Allah jadikan sebagai apa? Sebagai penghapus. Di antara penyakit-penyakit yang menghapuskan dosa adalah penyakit demam. Ini termasuk menghapuskan dosa ya. Kenapa demam? Karena ini paling sering menimpa manusia ya. Kadang-kadang orang mengeluh. Akhirnya sebagian orang karena saking mengeluhnya mencaci maki penyakit yang mengenai dia. Penyakit dicaci maki ya. Gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbil humma. Nabi pernah bersabda kepada salah seorang sahabiyat, yaitu Ummu Musayyab atau Ummu Sa'ib. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, janganlah engkau mencela demam. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul kiru khabasal hadid. Karena demam itu dapat menghapus dosa manusia sebagaimana alat peniup api pada tungku menghilangkan karat besi. Baik, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan di sini dinyatakan oleh Tirmidzi hadis hasan sahih, dan Syekh Al-Albani menyatakan sahih dalam Sahih Tirmidzi.
Kata Nabi SAW, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Setiap mukmin, laki-laki maupun perempuan, akan selalu mendapat cobaan, baik dirinya atau anaknya atau hartanya, dan semua itu akan menghapuskan dosa sehingga ia bertemu Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa. Jadi penyakit itu sebenarnya Allah jadikan supaya nanti di hari kiamat beban kita ringan daripada Allah azab di akhirat. Ya. Maka kalau kita sadar bahwa penyakit yang menimpa kita akan meringankan beban kita di akhirat, itu akan membuat kita tenang. Ya, memang orang sakit tuh harusnya banyak-banyak ngaji. Ya, banyak-banyak dengerin ceramah. Ini orang sakit di rumah sakit malah nonton TV dan sinetron, ya, dengerin dangdut koplo, subhanallah, ya nggak sembuh itu, ya, tambah sakit. Itu menambah penyakit yang seperti itu. Jadi kalau coba dengarkan tausiah, dengarkan ceramah, ya, dia akan merasakan ketenangan. Jadi ketika dia tahu bahwa sakit itu mengurangi dosanya, ketika itu ada perasaan tenang. Jadi penyakit itu kadang sembuh dengan apa? Dengan hati yang tenang, dengan siraman rohani. Karena kan sumber penyakit itu dari hati. Kalau baik hati, baik seluruh anggota badan. Jadi kadang-kadang penyakit itu muncul karena hati yang tidak sehat. Makanya saya pernah baca tulisan di sebuah tempat, itu lupa saya tempatnya di mana. Di situ disebutkan sebab penyakit. Ya. Yang pertama adalah pola hidup. Yang kedua adalah pola makan. Yang ketiga itu kakean pola. Apa kakean pola? Kebanyakan tingkah. Ya, itu sebab penyakit. Gaya hidup itu penyakit. Hasad, penyakit hati tapi bisa menjalar ke badan. Buktinya, ada buktinya. Tetangga sebelah baru ganti mobil Alphard, langsung apa? Menahan sakit. Sabar-sabarin. Itu korupsi kali ya hasilnya. Meriang dia maunya. Apa kaitannya yang beli mobil tetangga yang meriang dia? Dari mana tuh? Dari hasad. Ria sama menyebabkan penyakit. Kenapa? Karena orang ria itu capek. Capek orang ria. Sebelum melakukan perbuatan amal, dia berpikir dulu keras, semalaman berpikir. Bahkan dia akan menyusun tabel, ya, menyusun cara bagaimana supaya dipuji ketika beramal. Triknya pertama 1, 2, melakukan simulasi dulu sebelum ria. Baik, udah susun rapi, sudah bagus. Triknya sudah rapi, simulasinya sudah rapi, kemudian apa? Tinggal praktek di lapangan. Ketika beramal dipercantik, ya. Baik. Gimana supaya sedekahnya bisa orang tahu bahwa saya sedekah 100 juta misalkan. Atau kadang-kadang menimpa seorang dai, bagaimana dia mempercantik ceramahnya supaya terlihat enak didengar dan ceramahnya apa? Mendapatkan pujian dan decak kagum dari para pendengar. Baik. Capek nggak? Capek. Baik. Setelah itu dia tinggal menunggu pujian. Oh, ada pujian, masya Allah, ibu jazakallah khairan atas infaknya 100 juta. Ya, jazakallah khairan doang. Kagak ada yang lain apa? Nah itu. Harusnya maunya jazakallah khairan, ibu paling baik sedunia, bapak paling baik sedunia, bapak paling dermawan. Sepanjang berdirinya masjid ini, bapaklah yang mengukir prestasi paling gemilang dalam hal sedekah. Maunya begitu. Baru terasa apa? Besar kepalanya, ya. Baik. Setelah itu, setelah dipuji, apakah tenang hatinya? Oh enggak. Nunggu pujian berikutnya. Kalaupun pujian sesuai dengan selera, nunggu pujian berikutnya. Mana mau puji cuma sekali doang yang muji, mana yang lainnya nih? Dalam hatinya, tunggu-tunggu nggak ada pujian, ya. Baru setelah itu dia jengkel. Awas, tar gua nggak sedekah lagi tuh 100 juta. Pujian cuma sekali doang. Meskipun dipuji lagi, ya ada yang memuji lagi,
ya dia pun menunggu lagi pujian berikutnya, nggak ada habisnya. Sehingga tanda orang yang ria itu adalah dia akan merasa tenang kalau sudah dipuji. Kalau belum dipuji dia nggak akan merasa tenang. Iya. Jadi gizinya itu dari bang puji ya. Yang dipuji-puji gitu. Ya, baru kemudian dia semangatnya, spiritnya tumbuh, ya, adrenalinnya terpacu setelah ada pujian. Begitu ndak ada, nggak ada selera untuk bersedekah. Apalagi kalau sembunyi-sembunyi, sedekah kalau sembunyi-sembunyi. Taib. Menyebabkan sakit, ya kan, karena berpikir keras dia. Bagaimana bisa riaknya sukses? Sakit keras akhirnya. Iya. Ternyata faktornya karena penyakit hati. Baik. Namun di sini perlu diketahui, meskipun penyakit ini adalah merupakan penghapus dosa, jangan pernah kita minta penyakit. Jangan cari gara-gara ya. Mintalah kesehatan, sebab Nabi SAW mengatakan salullahal afwa wal afiyah. Mintalah kalian kepada Allah ampunan dan kesehatan. Nabi tidak pernah mengatakan mintalah penyakit, tidak. Ini namanya cari penyakit. Nabi katakan mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan. Kemudian kata Nabi SAW, fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakini khairun minal afiyah. Tidaklah seorang diberikan anugerah setelah keimanan atau keyakinan yang lebih utama daripada kesehatan. Jadi nikmat kesehatan itu setelah nikmat apa? Keimanan. Karena kalau kita nggak sehat juga nggak maksimal kita menjalankan ibadah. Itulah pentingnya kesehatan. Tapi Ustadz, di sana ada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pernah minta kepada Allah agar dikasih penyakit demam, tapi demam yang tidak menghalangi dari penyakit, dari ketaatan. Tetap bisa menjalankan ketaatan walaupun kena demam. Itu ada sahabat, ya saya katakan ini ijtihadnya sahabat. Ya, lagian Ubay bin Ka'ab bisa menjalaninya dengan sabar. Tapi kalau kita yang minta belum tentu sabar. Minta sama Allah, ya Allah saya minta kanker, begitu kena kanker kapok dah gue minta kanker. Kenapa nggak minta sehat aja? Iya. Makanya jangan minta apa? Jangan minta penyakit. Baik. Jadi diantara zikir pagi petangnya Rasulullah apa? Beliau membaca setiap pagi dan petang, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wa afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ukhtala min tahti. Kan Nabi setiap pagi petang ini yang dibaca kan diantaranya. Minta kesehatan. Dan datain Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i fi basari dan seterusnya. Bayangkan, Nabi aja zikir pagi petangnya minta kesehatan. Maka tentunya kita lebih utama minta kesehatan. Baik. Kemudian hikmah yang ketiga, dicatat kebaikan dan mengangkat derajat. Ini penyakit. Sebagai catatan kebaikan dan mengangkat derajat. Dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lain-lainnya. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Haythami, Al-Zahabi dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, inna salihina yushaddadu alaihim wa innahu la yusibu mu'minan nakbatun min syaukatin fama fawqa dhalik illa hattat bihi anhu khati'atun wa rufi'a biha darajah. Sungguh orang-orang soleh mendapat ujian yang berat. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak di sini ya, ketika mendapatkan ujian berat, itu tanda bahwa Allah apa? Cinta kepada orang mukmin tadi. Karena yang namanya orang kalau naik kelas itu pelajaran tambah susah apa tambah mudah? Tambah susah. Ketika ujiannya tambah susah berarti tanda bahwa Allah ingin menaikkan kelas keimanannya.
level keimanan sedang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa ya orang maunya kelas 1 SD terus, kenapa enggak naik kelas? Nak takut pelajarannya lebih susah. Enggak ada. Tetap walaupun pelajaran lebih susah mau naik kelas. Sampai kelas 2 tidak, tamat SD enggak, lanjut ke SMP. SMP juga enggak, lanjut lagi ke SMA, lanjut lagi kuliah. Sudah S1 kurang, tambah S2 lagi, tambah lagi S3, terus sampai profesor. Enggak kapok walaupun lebih susah. Nah, begitulah level ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma level ujian dari Allah enggak ada S1, S2, S3, enggak ada. S3-nya juga enggak ada. Ya. Jadi apa? Murni itu ujian dari Allah, dan ujian ini tidak ada kaitannya dengan strata pendidikan. Dia mau profesor, mau gelarnya nggak ada. Kalau dia lulus menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala, dia makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak ada gelar stratanya. Ya, kalau gelarnya bagus, ujiannya juga lulus, ya masya Allah, luar biasa. Jadi semua nanti tergantung bagaimana dia menghadapi musibah tersebut. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang soleh itu diperberat ujiannya. Akan tetapi tidaklah menimpa seorang muslim berupa bencana, tertusuk duri, atau yang lebih daripada itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa darinya dan dinaikkan 1 derajat. Dosa diampuni, dinaikkan 1 derajat. Jadi kalau musibah itu yang menimpa banyak, coba hari ini misalkan kita ada musibah kesandung. Itu biasanya kalau kesandung apa Bu yang keluar? Saya belum lama ada teman cerita, ada ibu-ibu yang masya Allah jilbabnya syar'i ya, dia jatuh tasnya, bilang apa? Kuntilanak katanya. Kenapa itu bisa terjadi? Tergantung dari ucapan dia ya. Padahal sunnahnya kalau seorang jatuh membaca Bismillah. Kalau kita baca Bismillah, maka syaitan akan mengecil sampai sekecil, sekecil apa? Sekecil lalat. Nah itu. Tapi kalau dia mengatakan apa? Ta'isa syaitan, celaka setan. Kalau bahasa sekarang mungkin ya kata-kata yang nggak sopan lah ya, mungkin bilang persetan atau bilang apa gitu ya, mirip daripada itu, atau ya saya nggak tega mau mengucapkan ya. Nah, itu apa? Syaitan akan semakin sombong, semakin gede sampai segede rumah. Ya. Jadi kalau kita jatuh malah marah-marah, itu syaitan seneng. Besok-besok dikerjain lagi sama syaitan lagi, biar jatuh lagi gitu. Ya. Padahal itu ketika kita kesandung itu, coba kita berpikir, ini adalah penghapus dosa dan mengangkat derajat. Pulang ke rumah diomelin sama suami ya Bu ya. Taib sabar ya. Ini menghapuskan dosa ini. Ayo. Suami juga begitu, pulang dimarahi istri. Sabar, kalau sabar pahalanya nanti kata Allah, siapa yang sabar mampu menahan kemarahannya padahal dia mampu melampiaskan, nanti di akhirat akan diberi pilihan untuk memilih bidadari yang disenangi. Ya, jadi kalau ibu marah-marah Bu, itu namanya ibu ngasih kesempatan suami dapat bidadari surga Bu, kalau sabar. Itu hadisnya begitu. Iya kan? Makanya saling sabar aja dah dua-duanya biar apa? Iya. Itu karena setiap musibah itu akan mengangkat angkat derajat. Insya Allah goreng ikannya gosong, ya kan musibah nggak? Musibah. Lagi goreng, minyak gorengnya apa? Ceprot gitu yang mengenai mata kita, sakit. Sabar, karena menghapuskan pahala dan meninggikan derajat. Dalam sebuah hadis lainnya, hadis dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, kata Nabi SAW, innal abda la yakunu lahu indallahil manzilatar rafi'ata wa ma yanaluha bi'amalin fama yazalullah yabtali. Sesungguhnya boleh jadi seorang hamba memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, bukan banyaknya amal yang menyebabkan dia tinggi, tapi karena banyak kena musibah. Selama ini kan kita mengira apa, para hadirin wal hadirat, bahwa yang meninggikan derajat itu apa? Amal ya kan, banyak sholat malam, banyak baca Quran, banyak puasa sunnah, banyak sholat rawatib, ya enggak?
banyak berinfak. Selama ini mungkin kita mengira itu yang meninggikan pahala. Tapi terkadang ada seorang amalnya biasa-biasa aja, ya, dia hanya beramal yang wajib-wajib saja, yang sunnah-sunnahnya nggak banyak, tapi karena sering kena musibah, derajat dia tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi sudah banyak beramal, kena musibahnya banyak, itu tambah lagi tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ternyata yang meninggikan derajat itu tidak cuma amal. Ini Nabi SAW yang ngomong bahwa terkadang apa? Musibah itu menyebabkan derajat seorang menjadi apa? Menjadi tinggi. Baik, selanjutnya hikmah yang keempat sebagai penyebab masuk surga. Kata Nabi SAW, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kata beliau, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka dikelilingi dengan hal-hal yang disenangi. Zina, kan siapa orang nggak tertarik ya? Khamr, siapa orang nggak tertarik, apalagi khamrnya dibuat dari bahan-bahan berkualitas, apalagi gratis. Kemudian apa? Berjudi, ada motivasi ingin kaya dengan judi ya. Terus kemudian riba juga sama. Jadi yang namanya apa? Maksiat itu menyenangkan dan enak dipandang. Tapi kalau surga itu dihiasi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Siapa sih orang bangun-bangun subuh kedinginan kemudian wudhu ya? Siapa sih yang senang? Lagi enak-enaknya tidur, selimutnya empuk, AC-nya dingin, ranjangnya super deluxe ya. Ya gimana mau bangun sholat malam? Apalagi seorang yang baru pengantin baru, Masya Allah ya. Baru pengantin baru, yang lakinya ganteng gagah, yang perempuannya cantik, Masya Allah ya. Kemudian kok bisa bangun bareng, pas jam 3, ayo kita sholat malam bareng. Itu hebat namanya itu. Malah kadang-kadang pengantin baru rata-rata malam itu cepet ya. Lah udah subuh aja ini gitu. Taib. Jadi ini satu contoh ya, bahwa apa? Bahwa ketaatan itu atau sorga itu dihiasi dengan hal-hal yang tidak dicintai. Ibarat jurusannya itu, sorga itu adalah jalan yang dipenuhi dengan onak duri. Tapi neraka itu jalannya aspal mulus. Ya. Jadi apa? Disenangi. Tapi itu tadi. Ingat ya firman Allah, terkadang kita mencintai sesuatu padahal itu bukan yang terbaik buat kita. Dan kadang kita membenci padahal itu yang terbaik. Kita benci kena penyakit ya, tapi penyakit itu sudah mengenai kita ya. Satu sisi kita ada rasa tidak senang, tapi bisa jadi ketidaksenangan kita itu yang terbaik. Karena ketika sehat kadang seorang malah nggak tahu diri yang menjalankan maksiatnya, full maksiatnya itu. Tapi ketika Allah kasih penyakit, coba orang kapok zina kapan? Setelah kena AIDS, mending dia masih kena AIDS. Coba kalau dia nggak kena AIDS, zina terus sampai mati nggak sempat taubat, coba. Tapi karena ada AIDS, dia jadi bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, selama ini yang saya jalani salah, menyimpang, ya. Baik. Tapi coba kalau dia nggak kena AIDS, terus dia akan berzina sampai mati, ya. Jadi ini penyakit. Penyakit ini terkadang tidak kita senangi, tapi apa? Banyak hikmahnya di situ. Contohnya adalah penyakit buta. Siapa kita yang senang buta, ya kan? Tapi Nabi SAW menjanjikan orang yang buta atau orang yang matanya terkena gangguan atau penglihatannya sudah mulai bermasalah. Kata Nabi SAW, idab talaitu abdi bihabibatai fasabara awwatuhu minhuma al-jannah. Apabila aku menguji hambaku dengan menghilangkan fungsi kedua matanya, ya, lalu dia bersabar, niscaya aku akan mengganti kedua nikmat itu dengan surga. Ketika seorang ditimpa penyakit buta, berpikirlah yang positif. Dengan buta ini dia tidak bisa memandang yang haram. Jadi satu kunci keharaman sudah hilang. Ya. Jadi dia setelah itu apa? Bisa lebih fokus untuk beribadah. Jadi kalau orang matanya normal, kadang lupa ibadah. Keluar terus ke sana kemari, nggak jelas tempatnya ya. Baik, melihat juga asal melihat ya. Nah, ini
hikmahnya sangat banyak ketika mau direnungkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, itu orang yang paling bahagia kata Ibnu Qayyim di masanya, ya. Meskipun beliau bukan orang kaya raya, tapi beliau merasakan kebahagiaan. Sebab apa? Ibnu Taimiyah itu kalau punya prinsip, ketika berdakwah dia di penjara misalkan, maka penjara bagi dia apa? Tempat untuk ibadah. Karena makan sudah dijamin. Tinggal ngapain coba? Ibadah. Tapi jangan pernah doa masuk penjara ya, Pak ya. Repot nanti kalau sudah. Ini perumpamaan dari Ibnu Taimiyah. Makanya kan kita keimanannya nggak sama dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan. Makanya Ibnu Taimiyah meninggal di mana? Di penjara dalam kondisi masih membaca ayat Quran. Atau ketika dia berpikir bahwa di penjara itu apa? Bisa dia berdakwah di hadapan narapidana. Kesempatan dia untuk mendakwai orang-orang jelek. Jadi di penjara juga masih bisa dakwah. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, kalau saya diusir dari tempat saya, maka apa? Ini kesempatan saya untuk jalan-jalan dan berpesiar. Karena selama ini apa? Beliau jarang keluar-keluar. Kalau diusir malah kesempatan jadi bisa jalan-jalan. Jadi diusir itu ibarat apa? Berpesiar. Untuk mengetahui bumi Allah itu luas. Kemudian kalau mereka membunuhku, kata Ibnu Taimiyah, maka matiku syahid. Kenapa? Karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita punya prinsip hidup kayak beliau, ya, kayaknya kita nggak pernah galau. Kenapa? Karena kita selalu mengambil hikmah, tidak memandang musibahnya, tapi kita memandang hikmah. Ini yang tidak gampang orang apa? Memiliki kekuatan seperti ini, yaitu ketika dia sudah mampu memandang hikmah, bukan memandang musibahnya. Ibnu Taimiyah sudah sampai level itu. Makanya Ibnu Qayyim bercerita, kalau kami galau, kalau kami mengalami masalah, kami akan datangi Ibnu Taimiyah, guru kami. Maka apa? Dengan melihat wajahnya saja, kita sudah berkurang kegalauannya. Apalagi mendengarkan nasihatnya, wejangannya. Sama ketika sakit. Coba kalau sakit itu nggak usah terlalu, iya, nggak usah terlalu banyak mengeluh. Coba sekali-kali minta nasihat. Dan nasihat kepada orang-orang yang berilmu, ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan dalam kondisi sakit, ya. Jadi paling tidak ketika kita dinasehati, berkuranglah beban kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah musibah ini. Jadi banyak Masya Allah orang kena penyakit tapi mereka masih bisa senyum, ya. Masih bisa bahagia. Nah, kenapa? Karena mereka mampu menggali hikmah dari musibah yang dihadapi, bukan cuma melihat zat musibahnya saja. Begitu. Kemudian juga contoh yang lainnya, bahwasannya musibah itu sebagai sebab masuk ke surga adalah kisah seorang wanita yang terkena penyakit ayan atau epilepsi. Ini penyakit kronis dan sulit obatnya, ya. Sulit, ya. Apalagi kalau sudah dia sendiri, nggak ada yang jagain, kadang kejang-kejang, ya. Hanya nggak bisa dia sendiri, kadang harus ada yang menjaga. Epilepsi. Ada seorang wanita hitam, ya, kulitnya hitam, tapi apa, keimanannya luar biasa, ya. Jangan memandang dari fisiknya saja, ya. Dia mengadu kepada Nabi SAW bahwa dirinya terkena penyakit epilepsi, ayan. Maka kata Nabi SAW, in syi'ti da'autullaha fayashfiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Ini makanya kalau kena penyakit, di samping konsultasi ke dokter, konsultasi juga kepada para ulama. Makanya wanita ini konsultasi sama siapa? Nabi, bahkan minta doa kepada Nabi. Maka apa kata Nabi SAW? Beliau memberikan dua opsi. Kalau kamu mau, saya akan doakan dan kamu sembuh dengan izin Allah. Tapi saya kasih opsi kedua, ya. Opsi kedua apa? Kalau kamu sabar, kamu akan masuk surga. Ya. Kalau yang minta ibu-ibu pasti apa? Dua-duanya aja. Ya kalau bisa dua-duanya, kenapa nggak dua-duanya aja gitu kan? Ya masuk surga ya iya, ya sehat di dunia ya iya gitu. Tapi wanita ini dengan
tanpa ragu mengatakan bal asbir ya Rasulullah, bahkan saya milih sabar wahai Nabi. Bayangkan. Kenapa? Karena bagi dia sorga itu sudah cukup. Dan bagi dia apa? Musibah tadi justru akan mengangkat derajatnya. Coba bayangkan, susah loh dapat perempuan kayak gini sabarnya. Ya, kena penyakit epilepsi ya. Tapi kemudian wanita ini mengatakan, walakin utu ya Rasulullah alla atakasyaf. Tapi berdoalah wahai Rasulullah kepada Allah agar ketika kambuh penyakit saya tidak tersingkap auratnya. Ini bedanya orang dulu ya. Orang sekarang malah apa? Sekalian gitu ya. Mereka tuh takut banget kalau auratnya tersingkap. Padahal kan auratnya tersingkapnya kan nggak sengaja kan. Namanya lagi kumat kan mana ngerti dia lagi menyingkap aurat. Gak ngerti sebenarnya secara hukum sudah termaafkan kalau dia tersingkap auratnya. Yang kedua, lagian siapa sih yang mau melihat auratnya ya kan? Ya, kalau memang dia wanita memang yang fisiknya biasa-biasa aja kan gitu. Tapi keimanannya yang luar biasa itulah. Ya. Tapi Masya Allah ya, saking takutnya terbuka aurat sampai berdoa agar jangan sampai auratnya terbuka. Karena banyak orang sakit tidak perhatian dengan aurat ya. Dan bergampangan masalah aurat. Maka ini Masya Allah luar biasa. Ini balasan bagi orang-orang yang sakit dan bersabar, Allah balas dengan surga. Kemudian selamat dari api neraka. Yang berapa ini? Iya. Hikmah berikutnya adalah selamat dari api neraka. Nabi SAW bersabda, hadis dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan sanad ini dihasankan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitabnya Targhib. Kemudian Syekh Al-Albani menyatakan sahih dalam kitabnya Silsilah As-Sahihah. Kata Nabi SAW, al-humma hadzu kulli mu'minin minan nar. Bahwa demam adalah pengganti jatah setiap mukmin dari api neraka. Artinya orang kalau kena penyakit, demam ataupun yang lain, ya, maka itu adalah apa? Pengganti dari api neraka yang mau menyerang dia, tapi Allah Subhanahu wa taala ganti dengan demam. Kemudian hikmah berikutnya, membuat para hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Ini hikmah dari penyakit. Banyak manusia itu ketika dalam kondisi sehat walafiat itu bergelimang kelezatan, bergelimang dengan syahwat, dunianya lancar gitu ya. Itu lupa biasanya dengan ketaatan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala kasih penyakit, ya, disitulah dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hanya menghadapi sakit gigi, satu gigi saja, semua urat-uratnya terasa sakit. Itu baru giginya satu. Coba kalau gigi 12, itu sakit semuanya. Kayak apa coba? Subhanallah, satu gigi saja. Bayangkan. Lebih sakit mana antara sakit gigi dengan sakit hati? Ada khilaf ya. Ada yang mengatakan sakit gigi, ada yang mengatakan sakit hati. Khilaf di kalangan manusia. Baik. Tapi sama-sama kita sepakat bahwa apa? Baik sakit gigi maupun sakit hati ini mengganggu aktivitas kita. Terserah mau sakit mana. Ibu-ibu bilang sakit gigi ya. Mungkin itu belum pernah merasakan sakit hati ya. Yang sakit hati jarang sakit gigi, bilang sakit hati lebih sakit. Tapi sama-sama dua-duanya mengganggu aktivitas. Apalagi sudah sakit gigi, sakit hati lagi gitu ya. Nah. Baik, ini satu contoh saja. Satu saja gigi kita sakit, kita nggak berdaya. Ini menunjukkan kita ini hina di hadapan Allah. Sehingga ketika itu kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ini fungsinya, yaitu supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika dalam kondisi gampang, dalam kondisi lapang ya, kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu lupa. Wahab bin Munabbih pernah mengatakan, ujian diturunkan agar doa dipanjatkan. Ujian diturunkan agar doa dipanjatkan. Kenapa selama ini mungkin kalau dia sehat nggak pernah memanjatkan doa ya, nggak pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ketika sakit
Dia jadi berdoa kan. Allah senang sekali kalau dimintai oleh hambanya. Ya, beda dengan manusia, kalau dimintai malah nggak senang. Allah senang ketika dimintai. Kemudian hikmah berikutnya, mengingatkan kepada sesama saudara yang sakit. Oh, kemarin ya ternyata begini ya sakit ya. Kemarin saya ngelihat orang sakit, ternyata sekarang saya yang mengalami. Ya. Jadi ingat, akhirnya dia punya kepedulian kepada orang yang sakit. Ya. Dia akan cari pahala dengan mengunjungi orang sakit, menghibur orang sakit. Kenapa? Karena dia pernah merasakan sakit. Gitu. Kemudian apa? Membersihkan hati dari berbagai penyakit hati. Amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Di antaranya apa? Angkuh, takabur, ya, lupa diri, hasad, ujub dan yang semisalnya. Ibnu Qayyim menjelaskan alaihi rahmatullah, kalau bukan karena ujian atau musibah, maka seorang akan terjangkiti sikap sombong, ujub, dan meniru perilaku Fir'aun. Nah, sekarang bagaimana mengubah sakit menjadi anugerah? Yang itu musibah jadi apa? Anugerah. Simple, sabar. Gampang banget bisa sabar. Ya gampang, tapi prakteknya yang susah. Jadi sebenarnya untuk mengubah penyakit sakit menjadi anugerah itu adalah sabar. Ya. Cuma masalahnya sekarang bagaimana kita menumbuhkan diri agar bisa bersabar. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersabar? Tapi sebelum kita mempelajari bagaimana caranya supaya kita bersabar, pertama kita harus paham bahwa sifat sabar itu terwujud dengan 3 perkara. Tanpa 3 perkara ini, seorang belum bisa dikatakan sabar walaupun dia mengucapkan saya sabar. Tapi sabar belum terwujud. Apa 3 perkara itu? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwa sabar tidak akan terwujud kecuali dengan 3. Yang pertama adalah menahan diri dari sikap gelisah dan marah-marah. Pusing, anaknya kemudian bikin ulah, ibunya marah. Ini ibu sudah sabar loh, kamu masih aja bikin ulah. Loh, teriak-teriak marah-marah kok sabar? Itu justru namanya bukan sabar. Itu anak jadi apa? Gaung belum anak. Loh kok sabar gimana ya? Oh berarti kalau sabar itu marah-marah ya? Oh jadi anak begitu taunya. Ya. Dari mana dia belajar? No, Umi ngajari begitu. Gitu. Jadi kalau masih marah-marah, masih ya monto-monto, masih apa? Berteriak dengan suara keras, ya, itu namanya bukan sabar. Ini pertama, menahan diri dari sikap gelisah dan marah-marah. Kemudian yang kedua, menahan lidah dari mengeluh kepada sesama. Manusia itu tidak bisa memberi solusi, jadi jangan mengeluh di depan manusia. Kalau curhat boleh ya, curhat kepada dokter untuk cari solusi boleh. Tapi mengeluh di hadapan manusia tidak boleh. Karena kalau dikeluhkan juga nggak bisa apa-apa. Mengeluhkan biaya rumah sakit yang membengkak gitu ya. Nah, kadang-kadang anak cuma sakit meriang aja apa? Mengeluh. Gimana kondisinya Bu? Ya sehat. Tapi anak saya sih sakit gitu loh. Mana biayanya pengobatan juga naik gitu. Mana kemudian juga harga-harga sembako naik, cabai naik. Lah ini kaitannya apa? Yang sakit anak kok harga cabai yang disindir itu. Nanti ke ujung-ujung ketemunya 2019 ganti presiden. Subhanallah. Urusannya apa? Emang presiden tuh harus meriksa anak kita yang kena masuk angin gitu? Namanya orang gak sabar ya? Yang kena ujian siapa kok kasih tagar 2019 ganti presiden? Subhanallah. Ya ini saya katakan tadi, orang yang gak sabar itu cenderung menyalahkan orang lain, padahal dia sendiri yang salah. Yang disalahkan orang lain. Mudik macet ngeluh. Lah yang mudik siapa? Yang bawa kendaraan siapa? Yang kena macet siapa kok marah? Ya kalau gitu biar nggak kena macet nggak usah mudik, kan gampang. Tunggu macetnya selesai baru mudik.
Inilah kadang kita berpikir begitu, sukanya menyalahkan orang lain tanpa mau mengintrospeksi diri. Boro-boro mendoakan pemimpin, senangnya apa? Menghujat pemimpin, tidak pernah mendoakan. Kalau menghujat senang. Baik. Para jemaah sekalian, ini. Jadi kita dalam masalah bersabar harus menahan lidah dari mengeluh kepada sesama. Yang ketiga, menahan anggota tubuh dari perbuatan yang bertolak belakang dengan makna dan konsekuensi sabar. Menahan anggota tubuh dari perbuatan yang bertolak belakang dengan makna dan konsekuensi sabar. Yaitu tadi, sebagian ada yang kena musibah, ngerobek-ngerobek kerah baju, ya, mengacak-acak rambut, memecah perabotan rumah. Subhanallah ya. Ntar nyesel, mana perabotannya mahal lagi ya, kok gua pecahin gitu. Ya itulah gara-gara apa? Tidak sabar. Baru nyesel, yang dipecah ternyata gelasnya harganya berapa? 2 juta. Gitu ya. Baru nyesel habis itu. Dikiranya itu gelas yang murahan dipecah ya, pas marah-marah. Loh kok ini gelas yang mahal ini itu. Kenapa? Karena dia tidak bersabar. Iya. Kemudian apalagi memukul-mukul pipi, berguling-guling. Ada nggak? Ada. Bahkan sebagian tempat itu ada orang dibayar untuk meratapi mayit. Dibayar itu untuk meratapi. Ini nggak boleh jelas yang seperti ini. Baik, ini 3 perkara, 3 sifat yang akan mewujudkan sifat sabar. Terus bagaimana mewujudkan sifat sabar? Pertama, agar kita bisa bersabar, agar kita bisa merasakan musibah menjadi anugerah, sakit menjadi anugerah. Yang pertama adalah menyadari bahwa masih lebih banyak orang yang musibahnya lebih berat daripada kita. Jangan lihat orang yang sehat, jangan. Lihatlah orang yang musibahnya lebih parah. Sama ketika kita punya harta, lihatlah orang yang di bawah kita. Masih naik motor, alhamdulillah naik motor walaupun motor butut ya, motor lama. Ya nggak apa-apalah motor lama, 1 juta kenangan daripada motor baru 1 juta sebulan. Ya. Jadi nggak masalah, motor juga nyaman ya. Hujan nggak kepanasan, panas nggak kehujanan. Apalagi punya mobil, alhamdulillah. Jangan lihat orang yang mobilnya di atasnya, sakit hatinya nanti. Ya, ini mobil saya, ini mobilnya lagi apa 1 miliar, mobil saya seharga misalkan 30 juta. Itu mobil sebelah 3 miliar. Nah, jelas lah yang dilihat mobil di atasnya pasti akan sakit hati sendiri. Makanya apa? Lihat ke bawah kalau dalam masalah nikmat dunia. Ya. Nah, ketika kena penyakit seperti itu, lihat apa? Orang yang penyakitnya lebih parah daripada dia. Lihat. Orang yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Itu paling pertama. Nabi Ayub alaihissalam kena penyakit apa? Penyakit kulit. Menjalari seluruh sel-sel kulitnya. Berapa tahun beliau mengalami penyakit itu? 18 tahun, seumuran anak APG. Bahkan sudah siap nikah tuh umur segitu. 18 tahun beliau menderita penyakit kulit. Sampai berdoa kepada Allah dan disembuhkan. Akhirnya Allah menjuluki Ayub ni'mal abdu innahu awwab. Ayub itu adalah sebaik-baik hamba kami, hamba-hamba pilihan kami. Innahu awwab, dia adalah orang yang kembali kepada Allah. Penyakit tidak membuat dia menjauhkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala atau menjalani larangan-larangan Allah. Tidak membuat Nabi Ayub kemudian datang ke dukun, tidak ada. Ya, tapi membuat beliau sabar menjalani 18 tahun. Ini bukan hal yang mudah ya. Sampai semua orang itu lari dari Nabi Ayub kecuali 2 temannya yang datang bergantian setiap pagi dan sorenya.
Nabi SAW mengalami demam, dan demam beliau adalah demam yang dirasakan oleh dua orang digabungkan dalam satu jasad. Nabi SAW pernah mengatakan, inni u'aku kama yu'aku rajulaini minkum. Ya. Aisyah ketika melihat Nabi merasakan kesakitan, maka Aisyah bertanya tentang sakit beliau. Beliau menjawab, aku menjalani rasa sakit. Demam ini rasa sakitnya seperti rasa sakitnya dua orang. Jadi kalau ada dua orang kena demam parah digabung ke satu orang, nah itu kayak apa sakitnya. Ya, sekarang kita demam aja kan, kita demam itu sudah kayak apa nggak enaknya. Tidur bolak-balik badan itu nggak enak, ya. Makan sedikit muntah misalnya. Nah ini demamnya dua orang digabungkan dalam satu jasad. Bagaimana coba rasa sakitnya? Luar biasa. Nah ini dialami oleh Nabi SAW. Justru para nabi itulah rasa sakitnya mereka lebih sakit. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling tinggi keimanannya, ya, sehingga mereka merasakan penyakit yang lebih daripada yang lainnya. Maka dari situ jangan kita pandang bahwa penyakit itu buruk, tidak. Ya. Maka kalau kita melihat ada orang lain yang penyakit lebih parah, ketika itu kita bisa bersyukur, alhamdulillah, saya cuma kena flu, cuma kena penyakit gatal-gatal misalnya. Masih ada yang jauh lebih parah lagi penyakitnya dari apa yang saya rasakan. Ini para jamaah sekalian. Nah, jadi melihat orang yang ada di atasnya. Kemudian membaca ayat Al-Quran tentang balasan orang-orang yang sabar. Ini yang kedua. Kita punya Al-Quran tapi sayang kurang dibaca. Ya. Pada Al-Quran kalau kita baca kan sekaligus obat kan? Obat penyakit jasmani juga, betul, obat penyakit jasmani juga. Coba ibu-ibu kalau merasakan sakit, pertama kali coba gunakan metode pengobatan nabawi. Di antaranya apa? Ada air zam-zam. Kata Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam tergantung orang meminumnya. Tuh kalau lagi sakit apa, coba bacakan Al-Quran seperti surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ruqyah kata Nabi SAW. Obat. Bacakan Al-Fatihah berkali-kali kemudian baru diminum. Sakit lagi baca terus itu. Jangan cuma sekali, Ustadz, baru baca sekali kok nggak hilang pusingnya ya Ustadz. Kalau saya minum apa? Paracetamol hilang ya pusingnya. Makanya saya katakan berobat tuh kadang-kadang tidak cukup sekali minum. Ya, berobat dengan metode nabawi itu kadang-kadang nggak cukup sekali, harus berkali-kali. Cuman kadang-kadang ya keyakinan kita yang lemah. Ibnu Qayyim mengatakan kenapa orang kok tidak bermanfaat berobat dengan Al-Quran? Sebab dia kurang yakin. Padahal kalau dia yakin, coba perhatikan firman Allah kata Ibnu Qayyim, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran kepada gunung, pasti engkau akan lihat gunung itu khusyuk, diam. Kemudian apa? Akan meletus gunung itu karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba gunung sama penyakit lebih kokoh mana? Lebih kokoh gunung. Makanya gunung nggak ada yang kena kanker. Gunung nggak ada yang kena kanker serviks, nggak ada. Nggak ada yang kena jantung koroner, nggak ada. Gunung itu kena penyakit, nggak ada. Makanya mereka lebih kokoh daripada penyakit. Itu saja meledak ketika mendengarkan Al-Quran. Masa penyakit nggak bisa hilang? Kenapa nggak bisa hilang? Karena itu tadi keyakinan kita yang masih sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu yang menyebabkan penyakit tidak sembuh-sembuh. Keyakinan kita itu penting. Jadi diibaratkan Al-Quran itu obat, Al-Quran itu senjata. Tapi siapa yang bisa menggunakan senjata? Ibu-ibu kalau ada, bapak-bapak juga, kalau ada pedang tajam itu untuk motong sapi, bagus. Pedangnya bagus nggak? Bagus. Tapi kalau pedang itu dipegang sama anak kecil umur 5 tahun, jadi lucu nggak? Nggak lucu. Lebih bisa apa anak kecil pegang golok tajam? Nggak bisa. Anak umur 5 tahun. Tapi kalau yang pegang apa? Oh, laki-laki yang tukang jagal, badannya kekar, pegang goloknya pas gak? Pas, bisa dipakai untuk motong sapi. Iya enggak? Demikian juga Al-Quran, itu obat.
Siapa yang bisa menggunakannya? Orang-orang yang ada keyakinan dalam hatinya dengan keyakinan yang kuat bahwa Al-Quran itu obat. Makanya seharusnya orang sakit itu pegangannya mushaf. Syukur-syukur ada terjemahannya bagus. Sekaligus baca. Coba kalau kita mau baca ayat-ayat tentang keutamaan sabar, itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Misalkan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Itu ketika sabar dia mengucapkan, ketika kena musibah dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian pahala sabar itu tanpa batas. Dan sabar itu balasannya surga. Itu akan lebih membuat dia sabar. Kemudian membaca faedah kesabaran dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan merasakan ketenangan ketika itu. Baik, selanjutnya menyadari bahwa dunia ini adalah tempat menerima ujian. Dunia itu adalah darul bala, tempat sumbernya ujian, gudangnya ujian. Ya. Jadi macam-macam ujian kita hadapi. Kalau kita paham bahwa dunia adalah gudangnya ujian, kita nggak akan heran ketika kena penyakit, tidak akan kaget, tidak akan stres. Sebab apa? Oh iya, dunia belum juga ke surga, panjang masih proses ke surga. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia berada dalam kondisi susah payah. La mu'min wala kafir. Ndak mukmin, ndak kafir, semuanya payah hidup di dunia ini. Sampai pun orang yang mengumpulkan harta miliaran, payah nggak? Payah. Ketemu keluarga aja paling cuma setahun sekali. Betul, kaya raya. Jadi ndak kaya ndak miskin, semuanya payah. Ibu-ibu yang paling kaya di sini dengan bapak yang paling kaya di sini, pernah nggak payah? Alhamdulillah Ustaz, duit turun dari langit Ustaz. Nggak ada ceritanya. Kita mau miskin mau kaya, semua kita payah. Itu kan pandangan kita aja, tuh kaya enak dapat enggak. Kita kan nggak tahu susahnya dia cari duit. Cuman kita lihat rumahnya doang gede, kendaraannya doang mewah. Tapi kan kita nggak tahu susahnya dia mencari rezeki di luar sana. Resikonya juga kadang-kadang kematian. Betul, gajinya tinggi tapi resikonya kematian. Loh, kerja di laut, nangkap kepiting, nangkap ikan hiu di laut. Iya, gede gajinya, tapi apa? Resikonya tenggelam. Jadi memandang sesuatu kita harus jangan dari tampilan luarnya saja. Makanya semua kita yang hidup di dunia, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia semuanya dalam kondisi payah. Mau kaya mau miskin semuanya payah. Tidak ada kenikmatan kita dapatkan dengan mudah, itu nggak ada. Ya. Baik. Ya, memang setelah didapat, masya Allah ya. Seorang ingin menikahi wanita, ya kan perjuangan dulu. Perjuangan, iya, perjuangan berat, ya. Untuk mendapatkan cintanya itu butuh perjuangan. Kadang-kadang harus mengeluarkan darah. Satu contoh, mendapatkan pasangan aja korbannya nyawa. Apalagi ingin mendapatkan surga. Nggak dapatkan surga kita nggak berkorban, ngimpi, nggak ada ceritanya. Umat terdahulu saja Allah uji apa? Ada yang digorok jasadnya menjadi dua, ada yang dikoyak-koyak kulitnya tapi tetap beriman. Ya kalau kemudian kita maunya enak-enak doang, nggak ada ceritanya. Ya. Tapi kita sudah bahas hadis bahwasanya surga itu dihiasi dengan apa? Hal-hal yang dibenci. Baik. Jadi siapapun kita pasti payah. Di antara bentuk kepayahan apa? Ya kita mendapatkan penyakit. Ya. Baik. Kemudian bagaimana menumbuhkan sifat sabar? Berikutnya adalah kita bersyukur ketahui bahwasanya musibah penyakit masih lebih ringan daripada musibah yang menimpa agama. Musibah berupa penyakit masih lebih ringan daripada musibah berupa agama. Maksudnya begini, orang kalau kena penyakit jantung paling
mati. Tapi kalau orang kena penyakit hasad sampai mati coba, dibawa kubur hasadnya itu. Selama hasad itu dia pelihara hasadnya sampai mati, nggak sempat bertaubat dari hasad, coba bahaya nggak? Itu musibah menimpa agama tuh. Orang berbuat syirik tidak sadar bahwa itu kesyirikan, sampai apa? Sampai mati dia dalam keadaan apa? Musyrik. Ya, itu kan penyakit, tidak? Penyakit. Jadi masih bersyukur penyakit itu tidak menimpa agama kita, hanya menimpa jasmani. Cuman kadang orang, masya Allah, kalau urusan jasmani itu ketat. Kalau udah sakit apa, baru sakit sekedar mungkin kepala, sakit pusing aja udah takutnya dengan ini pusing karena apa nih? Ntar dulu jangan-jangan ada kanker di otak. Berpikir udah enggak, cari dokter spesialis. Takut-takutan terus dengan penyakit kan? Cari dokter spesialis yang paling spesialis, ya. Nah, ya. Diperiksa ini, periksa itu, ternyata nggak apa-apa, cuma pusing biasa, capek, butuh istirahat gitu. Tapi takutnya luar biasa. Jadi kalau sudah masalah penyakit jasmani, seorang akan berusaha. Bahkan ya, untuk perawatan kulit saja tuh tidak sembarangan orang yang merawat kulitnya. Biaya besar pun dikeluarkan. Tapi ketika hasad ada dalam hatinya, didiemin aja, bahkan dipelihara. Makin hari hasadnya makin gede. Ya, nggak pernah dia merasa khawatir. Ternyata apa? Hasadnya terkubur, mati bersama dia ya, dan menjadi dosa di mana? Di alam kubur. Ujub juga seperti itu dipelihara, sombong juga dipelihara masih. Ya, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini. Tapi kalau kita mati karena penyakit, sudah begitu mati ya sudah selesai urusan. Apa nanti ditanya di akhirat? Kenapa kamu mati kena penyakit jantung koroner? Ada pertanyaan begitu. Sebab Allah yang kasih penyakit. Apa ada pertanyaan di alam kubur? Ya, kenapa kamu mati karena kena penyakit? Apa misalkan ya? Ya, pokoknya penyakit tertentu ya. Selama itu bukan karena maksiat ya, tapi memang karena murni penyakit. Tidak ada. Tapi kalau seorang kena penyakit hasad, pasti ditanya oleh Allah, kenapa kamu hasad? Bukankah kamu sudah mendapatkan karunia? Bukankah rezeki kamu sudah diatur? Betul, si fulan hartanya banyak. Tapi si fulan juga kena penyakit parah. Hartanya juga banyak terpakai untuk pengobatan. Tapi kamu betul, harta kamu cuma sekian misalnya. Tapi kamu kan sehat terus. Apa itu bukan nikmat kesehatan? Merupakan bentuk kepicikan akal berpikir seorang adalah menganggap nikmat Allah itu hanya materi dan harta. Demikian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi bersyukur. Yang terpenting adalah apa? Musibah tersebut tidak menimpa apa? Tidak menimpa agama kita, tapi hanya menimpa jasmani saja. Kalau sudah meninggal sudah. Baik para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nanti untuk masalah pengobatan dengan Al-Qur'anul Karim bisa nanti membaca Al-Fatihah tadi ya. Kemudian disertai dengan air zam-zam atau mungkin menggunakan madu. Jadi jangan cuma pengobatan sekali kemudian kapok ya, saya kasih tahu. Karena pernah ada di zaman Nabi orang kena mencret. Maka apa kata Nabi SAW? Iskihi asalan, kasih minum madu. Baik, madu yang murni ya, maksudnya madu itu memang benar-benar madu ya. Baik. Kemudian setelah itu dikasih minum madu belum sembuh lagi. Dikasih madu lagi belum sembuh lagi. Dikasih madu lagi belum sembuh lagi. Kemudian apa kata Nabi? Sadaqallah wa kadzdzaba batnu akhik. Allah itu maha benar, enggak mungkin Allah bohong. Sebab Allah katakan dalam Al-Qur'an madu itu syifa, pengobatan, ada obat di situ. Yang dusta adalah perut saudaramu. Nah, ada yang mengatakan maksudnya perut saudaramu itu saking kotornya sehingga enggak cukup sekali diminumi madu, perlu berkali-kali. Ternyata benar, setelah yang keempat kali sembuh. Memang butuh kesabaran. Berarti nggak boleh dong kita berobat dengan dokter. Silahkan berobat dengan dokter, tapi ingat tawakalnya sama Allah, bukan sama dokter. Ketika awal terkena sakit, mintalah dulu kesembuhan kepada Allah. Ya, bukan tawakal kepada dokter. Berobat silahkan, karena Nabi memerintahkan kita berobat. Fatadawau ya ibadallah. Berobatlah wahai hamba Allah. Silahkan berobat dengan dokter, tapi tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, nanti bisa juga membaca doa-doa ruqyah. Ya, seperti bismillah arkika min kulli syai'in yu'dika wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allah yashfik. Bismillahi arkik.
adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifa illa shifa'uk syifaan la yughadiru saqama. Ini bisa dilihat di kitab-kitab yang berisi doa, zikir seperti Hisnul Muslim, kemudian ada kitab Al-Adhkar kata Imam Nawawi, kemudian juga ada kitab Fiqhul Adqiyah wal Adhkar, Fiqhul Adqiyah wal Adhkar ya, Syekh Abdul Razak Badar, dan buku-buku lain yang berisi apa? Doa-doa dan wirid-wirid. Ya, di situ banyak sekali ketika sakit. Atau membaca Al-Mu'awwidzat 3 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ya, kemudian setelah itu ditiupkan ke seluruh tubuh, ya, ditiupkan ke tangan kemudian dioleskan ke seluruh tubuh. Itu juga bagian dari pengobatan juga. Jadi nggak masalah menggabungkan pengobatan nabawi dengan pengobatan modern, tidak ada masalah. Supaya apa? Tawakal kita lebih kuat. Ya. Banyaklah nanti bisa dibaca mengenai rincian-rinciannya. Baik. Kemudian nanti juga ada doa ketika kegundahan dan kesedihan. Nah, itu juga dibaca tuh. Ya, kita kan kalau pasti kena penyakit pasti kan sedih, gundah ya. Ya. Itu banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi di antara misalnya doa Allahumma inni abduk wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik ma'adhin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw lam taw ahadan min khalqik aw ista'sarta bi fi ilmil hubi indak an taj'al al-qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala husni wa dhahaba hammi. Panjang ya. Ada lagi yang lain. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata'in asli li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ini lebih pendek ya. Ya, nah silakan. Banyak doa-doa dalam masalah ini, nanti silakan dibaca agar hilang kesedihan kita ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan beranggapan bahwa ruqyah ini hanya untuk orang kesurupan, tidak. Ya, tapi bacaan-bacaan ini juga bermanfaat untuk orang yang terkena sakit. Baik. Kemudian juga terkait masalah ibadah, ini penting juga. Terkait masalah ibadah, ketika seorang sakit tentang sholat ya, tidak bisa berwudu, maka dia bertayamum. Kemudian juga ketika dia tidak bisa sholat dengan berdiri, duduk atau berbaring atau semampunya, walaupun hanya isyarat. Kalau orang koma, ya sudah, gimana lagi orang koma kan? Nah, jadi kalau sadar nanti ya baru ya. Baik. Dan orang yang sakit ini perlu diperhatikan bahwa ketika dulu dia sehat menjalankan ketaatan, maka ketika sakit pahalanya akan tertulis. Ya, Nabi SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutibalahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba itu sakit atau safar, akan dituliskan baginya pahala seperti apa? Pahala ketika waktu sehat dan safar. Jadi masya Allah, sakit itu sebenarnya banyak hikmahnya, banyak kebaikan-kebaikannya bagi orang yang merenungi, bagi orang yang mau apa? Mau istilahnya berpikir, ya, menggali faedahnya. Maka tadi kita bawakan penjelasan Ibnu Qayyim bahwa dalam sakit itu bisa terkandung 100 faedah. Beliau berpikir, ya, beliau merenungi. Mungkin kalau kita teliti lagi bisa lebih dari 100. Bisa lebih dari 100. Ya, tidak menutup kemungkinan lebih dari 100, bahkan mungkin 1000. Ya. Tapi ya itu tadi ya. Sebagian dari hikmah ini mudah-mudahan sudah cukup untuk memotivasi kita agar tetap semangat kita menjalani rasa sakit ini, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Ya, memang kalau kematian ya tetap aja orang mati ya, Bapak Ibu sekalian. Mau kena penyakit enggak kena penyakit, orang tetap mati. Banyak orang dalam kondisi sehat, ya. Kemarin ada orang naik busway dalam kondisi sehat, turun dari busway meninggal. Itu, iya, meninggal nggak sebab penyakit juga nggak ada. Ada orang naik motor ya kan, cuma menepi, dia duduk di samping trotoar ya, di samping pinggir jalan, duduk meninggal. Banyak. Sehat tiba-tiba meninggal banyak. Bahkan ada yang sakit lama nggak meninggal. Dokternya sudah memvonis bapak mungkin tinggal usianya paling tidak 2 bulan pak. Dokternya dulu yang mati. Bapaknya panjang 20 tahun masih. Banyak kejadian seperti ini. Jadi Allah yang ngatur kematian, bukan kita. Penyakit itu hanya sebab, kematian Allah yang mengatur. Dan pasti ada kematian, orang mau sehat mau sakit. Tapi masalahnya adalah setelah kematian persiapan kita apa? Justru sakit itu sinyal dari Allah untuk persiapan. Justru yang mengkhawatirkan orang itu kalau mati mendadak, itu kan mengkhawatirkan. Ya kalau persiapannya sebelumnya bagus. Tapi kalau persiapannya nggak bagus, orang kena mati mendadak kan bingung. Ya, belum persiapan, belum sempat taubatan nasuha,
Berbeda dengan apa? Orang yang dikasih sinyal berupa sakit. Berarti apa? Ada kesempatan dia bertaubat karena ada sakit itu. Ini juga tidak boleh kita kesampingkan faedah ini. Yaitu apa? Adanya sakit membuat seorang bisa bertaubat kepada Allah. Ada jeda dia untuk bertaubat kepada Allah karena sadar akan penyakitnya tadi. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin sisanya kita pakai untuk tanya jawab sampai menjelang waktu zuhur. Pada tafadhol. Silakan. Iya. Baik, ya, jelas Bu. Ya. Kita bahas dulu tadi tentang bacaan-bacaan ya ketika seorang sakit, ya. Bacaan-bacaan apa saja yang dibaca oleh orang yang sakit selain tadi ada bacaan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan seterusnya. Ya, tentu nanti pertama rutinkan dzikir pagi petang ya. Tadi diantara bacaan dzikir pagi petang kan ada bacaan apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah dan seterusnya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi basori dan seterusnya. Ini zikir pagi petang tetap dirutinkan ya. Baik. Kemudian apa? Bacaan apa lagi ketika kita sakit? Di antara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi pernah bersabda ketika ada orang merasakan sakit, kata beliau, ya, do yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadik wa qul bismillah salasan wa qul sab'a marrat a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Jadi misalkan seorang merasakan sakit, contoh sakit pusing. Sakit pusing atau sakit gigi misalnya. Ya. Apa petunjuk Nabi? Dha yadaka 'alal ladzi ta'allama fi. Letakkan tanganmu di tempat yang terasa sakit. Nah, ini misalnya terasa sakit di sini, contoh. Ucapkan apa? Bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Terus baca doa 7 kali, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Aku meminta perlindungan dengan kudrah Allah, dengan kekuatan Allah dari keburukan yang aku dapati dan aku takutkan. Berapa kali? 7 kali. Iya. Kok belum sembuh juga, Ustaz? Misalkan. Ya sabar. Tempuh cara lain, doa-doa lain nanti misalkan membaca doa disertai dengan minum air zam-zam. Jadi jangan cuma sekali lah, terus diulang-ulang kalau saya. Membaca Al-Fatihah di tempat yang sakit boleh, ya, dengan dibacakan Al-Fatihah kemudian diludahi, seperti kisah yang dibawakan dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari, ya. Bahwasanya apa? Ada seorang tersengat kalajengking, maka dibacakan Al-Fatihah, kemudian setelah itu apa? Diludahi di tempat yang sakit. Jadi ludah itu banyak fungsinya. Seandainya medis kesehatan mau meneliti secara intensif ya, meneliti secara khusus tentang fungsi ludah, pasti akan menjadi apa? Penemuan mutakhir. Saya yakinnya. Karena Nabi itu banyak menggunakan ludah dalam pengobatan.
Kalau seandainya ada kedokteran melakukan hanya khusus meriset ludah manusia saja, itu mungkin jadi penemuan luar biasa nanti dalam ilmu kedokteran. Sebab Nabi nggak mungkin bohong. Jadi setelah dibacakan Al-Fatihah berkali-kali baru diludahi. Nabi juga pernah meludahi Ali bin Abi Thalib yang merasakan sakit di matanya. Jadi ludah ini manfaat ya. Yang kita kira ludah ini barang yang kotor, padahal itu ada manfaatnya. Kemudian apa? Di antara petunjuk Nabi yang lain, ambil air ludah, kemudian dicampur dengan tanah yang suci. Kemudian letakkan di tempat yang sakit, bismillah, turbatu ardina, biriki ba'dina, yashfi, saqimana, biidni rabbina. Nah, itu bacaannya. Nanti ada di tempat-tempat buku-buku doa zikir ya. Bismillah dengan menggunakan tanah atau tanah yang ada di bumi kita, dengan menggunakan sebagian ludah kita, akan menyembuhkan penyakit yang kita derita dengan izin Rabb kita. Itu bacaannya ya. Nah, kemudian bacaan apa lagi? Ya, dengan bacaan tadi itu apa? Allahumma rabban nas ishfi anta syafi la syafiya ila ant syifaan la yughadiru saqama. Ya. Kemudian apalagi bisa nanti menggunakan, kalau di samping bacaan nanti bisa menggunakan metode lain, ada pembekaman, ada nanti mungkin pengobatan-pengobatan lain. Ya. Intinya apa? Intinya banyak bacaan-bacaan yang bisa kita baca ketika kita sakit. Ya, silakan nanti lebih luas lagi dibuka di buku-buku bacaan seperti doa dan wirid. Nah, sekarang kalau mengadu, mengatakan, aduh ya, saya sakit gitu ya, apakah seperti ini namanya berkeluh kesah? Ya, maka jawabannya tidak. Bahwa dalilnya adalah Aisyah ketika itu sedang berada di pangkuan Nabi. Maka Aisyah mengatakan, awwah wa ra'sah, aduh sakit kepala saya wahai Nabi. Berarti Aisyah ketika itu apa? Mengadu. Maka Nabi mengatakan, bal ana wa ra'sah, bahkan saya wahai Aisyah lebih sakit nih kepala saya, lebih pening nih. Saya lebih aduh lagi gitu. Berarti Aisyah dengan Rasul sama-sama mengadu. Dalam riwayat bahkan disebutkan Aisyah pernah melihat Nabi itu berguling-guling karena merasakan sakit di tubuhnya. Dan Nabi bahkan sempat keluar kata-kata yang menunjukkan akan sakit. Ya, beliau agak mengerang gitu istilahnya, agak mengerang sakit karena yang dideritanya. Ya wajar karena sakitnya Nabi itu kan sakitnya 2 kali manusia. Jadi kalau hanya mengadu itu tidak sampai pada tingkat mengeluh ya. Insya Allah itu nggak apa-apa. Jadi aduh kepala saya sakit nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ngamuk-ngamuk, bantalnya disobek-sobek, spraynya diacak-acak, gelas di hadapannya dibuang, dipecah, nah itulah yang menunjukkan tidak sabar. Jelas ya? Tapi kalau sekedar mengadu, tidak, itu tidak termasuk berkeluh kesah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Belakang. Saya mau tanya, fasdu itu sunnah nggak? Baik, fasdu itu sunnah nggak? Apa itu fasdu? Mengeluarkan darah yang mana? Darah yang mana? Sembarangan mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah segar dari Hah? Dari pemburu pena ya. Dikeluarkan darah kotornya. Tapi saya kalau masih masalah kayak gitu rinciannya bagaimana, itu nanti tanyakan kepada ahlinya ya. Ya, bukan ke saya karena saya nggak ngerti cara pengobatan. Saya pernah di fasdu, tapi saya tidak bisa lebih rinci bagaimana cara pengobatan. Tapi kita tahulah sistemnya bagaimana ya, secara garis besar. Jadi fasdu ini manfaatnya sangat banyak sekali. Banyak para ulama membahas tentang pengobatan fasdu, diantaranya Imam Ibnul Qayyim membahasnya, pengobatan tentang al-fasdu ini. Karena fasdu itu adalah sayatan ya. Ya, yang itu apa? Pada titik-titik tertentu ya, jadi ada darah venanya untuk dikeluarkan darah kotor yang tadi membawa penyakit. Ya kalau sudah pernah mencoba Bu,
Nanti kepingin lagi ya. Ini sebagian ada yang mengkiaskan fasdu dengan hijamah, dengan berbekam. Ada sebagian ulama ahli pengobatan nabawi yang mengkiaskan fasdu dengan apa? Bekam. Karena mirip cara kerjanya ya, yaitu di urat-uratnya